pemeliharaan sistem AC yang dimulai dengan recovery, kemudian proses vakum, dan proses recharge atau pengisian freon. Nah, ketiga langkah tersebut akan kita lakukan di mesin yang bernama Refrigerant Recycle and Recharge atau singkat R3. Ini alat ini multifungsi. Nanti kita akan melakukan proses itu dengan alat ini dan dengan mobil Honda Brio. Pertama adalah kita pasang dulu coupler untuk tekanan rendah yang berwarna biru, kemudian untuk yang tekanan tinggi berwarna merah. Untuk membedakan mana yang tekanan rendah, mana tekanan tinggi, itu kita bisa lihat bahwasannya yang berasal dari evaporator menuju ke kompresor itu menggunakan tekanan rendah atau warna biru. Kemudian yang untuk tekanan tinggi itu yang berasal dari kompresor menuju ke kondensor. Kita pasang dulu sesuai dengan jenis tekanannya. Sebelum memasang coupler itu kita kendorkan dulu ke posisi open. Jadi kita kendorkan dulu, kemudian kita pasang seperti biasa sampai ke bunyi klik. Kemudian yang tekanan tinggi juga yang merah nih ya, kita pasang lagi ke tekanan yang pasang. Jangan lupa ini masih dalam posisi close ya. Jadi kita akan buka couplernya dengan cara kita putar ke arah jarum jam. Jadi nanti dia akan membuka klep atau katup di dalam saluran servisnya. Kita buka saat jarum jam. Setelah kita buka nanti ini berarti antara sistem AC dengan alat R3 ini atau Refrigerant Recycle Recharge ini sudah terhubung. Tandanya apa? Tandanya sekarang kita bisa lihat bahwasanya di dalam high pressure sudah terbaca tekanan, di dalam low pressure juga sudah terbaca tekanan. Nah, kalau sudah seperti ini maka mobil sudah siap untuk dilakukan recovery. Recovery sendiri di dalam sistem AC adalah mengembalikan tekanan, baik itu untuk tekanan tinggi atau high pressure dan tekanan rendah atau low pressure ke dalam posisi 0 atau tekanannya itu 0 PSI. Tujuannya untuk apa? Ini adalah langkah awal sebelum kita melakukan servis pada sistem AC. Nah, di sini di dalam tekanan tinggi atau high pressure itu terbaca sekitar 0,5 MPa. Sedangkan di tekanan rendah itu terbaca 0,4 MPa. Nah, ini artinya berarti sudah terbaca tekanannya dan kita nanti akan menolkan tekanannya menjadi 0 MPa masing-masing. Oke, cara yang kita lakukan adalah untuk melaksanakan recovery di function ini kita pilih function yang recovery. Kemudian kita masuk ke choice. Nah, kemudian kita setting kira-kira berapa jumlah refrigeran yang akan kita recovery. Sebagai standar di Honda Brio itu kita buat misalnya di 0,35 kg atau sekitar 350 gram. Nah, karena ini sudah tersetting 0,35, kita tinggal melakukan recovery saja. Setelah kita tekan start atau stop. Nah, di sini nanti kita akan melakukan recovery atau mengembalikan tekanan ke posisi 0 pada sistem AC di mobil Brio ini. Nah, kita bisa melihat sekarang baik di manometer untuk high pressure, kemudian manometer untuk low pressure ini sekarang tekanannya sudah berangsur-angsur turun menuju ke 0. Nah, ini berarti proses recovery sedang berlangsung atau di dalam LCD ini dalam R3 kita baca dia tertulis working, berarti dia sedang bekerja. Kita tunggu sampai semua jarum ini pada posisi 0 dan sekarang di sini juga ada tulisan finish. Berarti sekarang sistem recovery sudah selesai, ditandai tulisan finish dan ada bunyi beeping dari alat. Selesai atau ditandai tulisan finish dan ada bunyi beeping pada alat tadi, maka kita akan kembali ke menu awal. Nah, kita kembali ke menu awal, kita ke langkah kedua yaitu vakum. Tetapi sebelum kita melakukan vakum, maka kita perlu mengganti atau membuang oli kompresor yang berasal dari sistem AC dengan cara yaitu membuka perlahan-lahan pada keran oli.
kita bisa melihat, kita buka perlahan-lahan keran olinya, maka ini akan membuang oli yang ada di dalam sistem AC. Nah, olinya kita buang sampai nanti dia tekanannya hilang. Berarti ini oli bekas ini sudah terbuang sampai tekanannya hilang, sampai tidak ada bunyi lagi. Maka kalau sudah, kita tutup lagi. Nah, ini berarti kita recovery berhasil. Ditandai dengan tadi finish. Yang kedua dengan kita sudah membuang oli sisa di dalam sistem AC. Oke, baiklah. Ketika recovery sudah selesai, maka kita akan melanjutkan pada langkah yang kedua, yaitu proses vakum. Proses vakum ini adalah kita akan melakukan proses vakumisasi pada sistem AC, sehingga tekanan di dalam sistem AC itu di bawah tekanan atmosfer. Nah, nanti ditandai dengan tekanannya itu dia di posisi di bawah 0, baik itu tekanan tinggi dan tekanan rendah. Cara melakukannya adalah dengan mesin ini. Kita pilih menu vakum. Nah, kemudian kita masuk ke pilihan choice. Kemudian kita setting waktunya. Nah, dalam hal ini kita akan memilih waktunya adalah 10 menit. Nah, kita bisa men-setting waktu yang kita gunakan atau lama waktu durasi vakumnya berapa. Dalam hal ini kita pilih 10 menit. Kalau sudah kita pilih 10 menit, maka kita tinggal melakukan atau menekan tombol start. Nah, nanti proses vakum akan berlangsung ditandai dengan apa? Pertama, suara mesin vakum bekerja. Yang kedua, pada manometer, baik untuk tekanan rendah dan tekanan tinggi, dia akan turun di bawah 0. Berapa durasinya tergantung settingan kita. Dalam hal ini tadi kan kita nyeting 10 menit. Nah, maka kita akan tunggu nanti sampai 10 menit. Nah, setelah proses vakum selesai, itu ditandai dengan suara beeping pada mesin dan juga ada tulisan finish pada mesin. Maka kita akan melakukan langkah selanjutnya setelah vakum, yaitu kita akan mengisi oli kompresor. Pengisian oli kompresor ini standarnya adalah sekitar 2 strip atau sekitar 200 ml. Nah, kita akan buka katup perlahan, kemudian kita tutup kembali biar dia turun di 2 strip. Nah, kita akan buka perlahan. Oke, kita tutup lagi, maka dia sudah 2 strip. Maka kita sudah berhasil mengisi oli kompresor pada sistem AC. Setelah ini selesai, maka kita nanti akan berlanjut ke langkah selanjutnya, yaitu pengisian refrigeran atau pengisian freon. Setelah kita sudah melakukan langkah recovery, kemudian langkah vakumisasi atau vakum, kita ke langkah selanjutnya, yaitu kita melakukan recharge atau melakukan isi ulang refrigeran atau freon ke dalam mobil. Nah, pengisiannya dengan model alat ini, kita di menu kita pilih menu yang ketiga, yaitu pilihan di refrigeran. Nah, kalau sudah, kita akan masuk ke menu choice. Nah, kemudian setelah ini kita tentukan berapa jumlah refrigeran yang akan kita masukkan dari alat ini ke dalam sistem AC pada mobil kita ini. Nah, dalam hal ini kita akan mengisi sekitar 350 gram atau 0,35 kilo. Maka kita setting jumlahnya, kita akan setting jumlahnya menjadi sekitar 350 gram atau 0,35. Kita setting dia di 35. Oke. Nah, kalau sudah, maka kita tinggal klik tombol start. Maka begitu kita pilih tombol start, maka AC akan diisi oleh alat ini, akan mengisi ke dalam mobil sesuai dengan jumlah yang tadi kita tulis, yaitu 0, atau kita setting yaitu 0,35. Setelah itu kalau sudah selesai, maka di sini ada tulisan finish dan ada suara beeping. Nah, berarti kita sudah berhasil mengisi sejumlah 0,35 kg ke dalam sistem AC. Kalau sudah selesai, maka kita ke posisi back. Kita kembali ke back. Kita akan mencoba sistem AC-nya. Sebelum kita coba sistem AC-nya, jangan lupa pada masing-masing kopler ini kita buka dulu agar tidak terjadi intervensi tekanan ke dalam sistem. Nah, koplernya kita buka dulu. Nah, kalau sudah kita buka, maka mobil ini siap kita uji apakah pengisian
sistem AC dan servis sistem AC kita kali ini berhasil. Ketika sudah selesai kita lakukan servis vakum dan pengisian sistem AC, maka kita tiba pada saatnya kita akan mencoba atau melakukan running test. Dalam hal ini sistem AC kita masukkan termometer, terbaca suhunya sekitar 9,1 dan ini akan terus-menerus turun. Suhu yang baik untuk sistem AC dalam mobil itu pada cuaca yang cerah biasanya sekitar di kisaran sekitar 10 derajat. Nah ini bisa dia turun terus, ini bahkan sampai 8,7 derajat. Kenapa? Karena kondisi cuaca saat ini baru mendung. Tapi yang jelas berarti sistem AC kali ini sudah berhasil dicoba. Nah kita bisa lihat, nah sistem AC kita bisa mendengarkan hembusannya dari sini. Nah, sistemnya juga langsung dengan baik dan suhunya juga sudah mencapai suhu yang cukup dingin, sehingga bisa dikatakan bahwa proses pengisian sistem AC kita kali ini sudah berhasil.